Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi baru. Tapi berhubung hari ini kita masih dalam pandemi corona, maka masih menggunakan cara online. Mohon untuk bisa dicermati tampilan daripada video ini sehingga bisa dimengerti dan nantinya bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi Anda semuanya. Pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang manajemen dan informasi. Teman-teman semuanya, pada saat kita mengetahui bahwa manajemen, kata-kata manajemen dan informasi adalah merupakan suatu pengertian yang agak berseberangan nih. Manajemen itu yang mengatur, informasi itu adalah sesuatu yang akan disampaikan, ya kan? Tapi mari kita bahas dalam satu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Di sana disebutkan bahwa manajer bukan saja mengelola sumber daya fisik, ya fisik itu yang kelihatan ya, tapi juga mengelola sumber daya konseptual. Artinya sumber daya yang tidak nampak secara langsung, baik itu yang berupa ide, perencanaan, atau sesuatu yang masih belum bisa diaktualkan atau bisa dibuat fisik, itu bisa disebut dengan sumber daya konseptual. Manajer juga memastikan bahwa data mentah yang diperlukan akan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Nah, ini adalah sesuatu yang penting bagi manajemen untuk menentukan bahwa data itu bisa tersampaikan kepada orang yang tepat. Dan aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat, inilah yang disebut dengan manajemen informasi. Saya ulangi lagi bahwa aktivitas atau kegiatan untuk memperoleh informasi, menggunakan informasi itu secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat disebut dengan manajemen informasi. Jadi kalau suatu saat nanti ditanya apa yang disebut dengan manajemen informasi adalah yang disampaikan oleh yang barusan saya sampaikan ya. Jadi aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat. Kemudian pada saat manajemen sumber daya kita gunakan untuk mengelola informasi, itu diperlukan adanya istilah namanya acquire, yaitu mendapatkan sumber daya yang tepat, mendapatkan sumber daya yang cukup, dan mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Kemudian setelah mendapatkan itu semua, kemudian assemble or prepare, dikumpulkan atau disiapkan untuk bisa digunakan untuk manajemen itu. Kemudian yang ketiga adalah maximize use. Nah, disinilah letaknya, digunakan secara maksimal sumber daya yang sudah dikumpulkan tadi. Dan yang terakhir adalah replace. Jadi apabila sumber daya itu sudah usang, sudah tidak bagus lagi, maka bisa diganti atau membuangnya sehingga diganti yang baru. Kemudian kita lanjutkan, siapa sih para pemakai komputer? Ya, pertama, pada awalnya pemakai komputer adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi. Nah, makanya dulu istilah komputer berasal dari kata compute, atau biasanya orang menyebutnya dengan mesin hitung. Kenapa? Yang menggunakan adalah khusus bagian akuntansi, sehingga komputernya dalam administrasi akuntansi adalah untuk menjalankan aplikasi pembayaran gaji, pengelolaan persediaan, dan penagihan. Kemudian sistem informasi manajemen bukan suatu sistem untuk memproduksi informasi untuk manajemen loh ya, tapi
memproduksi informasi sebagai alat pemecah masalah dan membantu pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen. Jadi bukan untuk memproduksi informasi, tapi untuk alat pemecah masalah dan membantu pengambilan keputusan. Siapa pemakai komputernya ya? Ya ada dua nih. Yang pertama internal, yaitu dari manajer dan non-manajer yang ada di lingkungan organisasinya. Kemudian yang dari eksternal, yaitu perusahaan yang di luar organisasi atau masyarakat luas. Kemarin sudah disinggung bahwa eksternal itu di luar organisasi, diantaranya ada beberapa penanam saham, ada yang membutuhkan informasi tentang perusahaan itu, masih banyak lagi masyarakat luas, publik gitu ya, yang sangat penting, sangat membutuhkan informasi dari hasil pengelolaan sistem informasi di dalam suatu organisasi. Kemudian pentingnya sistem informasi. Kita lihat bahwa yang pertama untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu organisasi. Nah, di sana memerlukan apa? Ya, lokasi yang beragam. Nah, ini biasanya kalau sistem informasi itu tidak hanya dalam suatu organisasi ya, tidak hanya dalam lokasi yang sama. Misalnya antara kantor satu dengan kantor yang lain atau cabang satu dengan cabang yang lain, maka perlu dibutuhkan networking atau internet untuk bisa mengelola atau mentransfer data ke komputer yang lokasinya tidak jadi satu. Kemudian produk dan pelayanan baru. Nah, ini biasanya untuk menyampaikan produk dan pelayanan baru diperlukan sistem informasi untuk bisa mensosialisasikan. Nah, ini penting untuk sebuah organisasi yang memang betul-betul dominan pada online ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pekerjaan dan alur kerja. Nah, ini meningkatkan pekerjaan dan alur kerja sebab apa? Sistem informasi kan dituntut untuk bisa mencatat kegiatan sehari-hari. Ya, jadi mau tidak mau semua pekerja akan menggunakan sistem informasi sebagai pekerjaan dan alur kerjanya. Yang mengakibatkan apa? Lebih efisien. Ya, disebut di situ efisiensi diperlukan. Karena apa? Yaitu dalam satu ruangan itu bisa digunakan pekerjaan yang beragam ya, lebih efisien. Artinya tidak mesti harus satu komputer digunakan oleh satu orang gitu ya. Kemudian biayanya juga lebih murah karena apa? Dalam operasional sehari-hari misalnya akan mencetak sebuah dokumen gitu, dokumennya tidak mesti harus disimpan dalam satu PC, tapi bisa disimpan dalam satu server yang bisa digunakan oleh banyak user, sehingga biayanya akan lebih murah. Kemudian etika dan isu sosial. Ya, kalau etika jelas ya, karena di sana pada saat penginputan data dan lain-lain itu biasanya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, sehingga apa? Ya, lebih lebih menjadi sesuatu yang etikanya bagus ya. Karena apa? Ada ketentuan tersendiri. Jadi kalau mamanya salah dalam menentukan inputnya itu, maka tidak bisa masuk, hingga ada etikanya. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan. Ya, biasanya kalau mamanya kita berhubungan dengan IT, pasti ada informasi-informasi atau sesuatu yang ada di dalam IT pasti akan lebih cepat dalam up to date-nya. Ya, perubahan-perubahan akan segera dilibas, segera diterima, segera bisa disosialisasikan, segera bisa didistribusikan dengan cepat. Yaitu hubungannya dengan ekonomi global. Jadi kalau mamanya dulu zaman belum ada sistem informasi, kita akan menerima kabar dari berbagai negara atau apalagi negara ya, dari provinsi yang berbeda aja kesulitan ya dalam waktu yang agak lama. Jadi tidak bisa saat ini disampaikan, saat ini diterima, tidak bisa. Jadi kita harus tahu bahwa ekonomi global sangat
mempengaruhi daripada perubahan-perubahan yang entah itu perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial dan lain-lain akan bisa terekam dalam sistem informasi. Kemudian yang berikutnya ya, masyarakat yang berbasis pengetahuan atau informasi. Ya, sekarang sudah kelihatan ya, setiap orang kalau pergi kemana saja sudah membawa alat komunikasi atau smartphone sendiri-sendiri, sehingga apa? Semuanya sudah cepat mendapatkan informasi. Jadi kalau umpamanya kita bisa memanfaatkan sistem informasi ini untuk kegiatan-kegiatan apapun, maka banyak orang sudah bisa menerima informasinya dengan cepat. Kemudian ada bisnis enterprise. Nah ini makanya sekarang ada bisnis online. Semuanya sudah menggunakan smartphone atau fasilitas-fasilitas internet untuk digunakan bisnis. Ada teknologi, ya kita tahu sendiri setiap 2 bulan atau bahkan dalam hitungan detik teknologi akan berubah, akan semakin canggih, semakin perkembangannya semakin bagus, semakin membantu kita dalam segala hal. Nah, saya contohkan di gambar ini ya, ada sebuah alat yang digunakan untuk networking. Nah, ini penting sekali kalau orang-orang IT nggak tahu ini alatnya apa. Ya, ini adalah salah satu alat untuk namanya switch hub yang bisa digunakan untuk mendistribusikan data melalui digital ya, menyolokkan kabel-kabel yang ada di lubang-lubang ini sehingga satu komputer bisa terhubung dengan komputer yang lain. Nah, ini alat yang saat ini memang banyak digunakan di beberapa apalagi lab ya. Antar komputer di sebuah kantor pasti ada yang namanya switch hub ini. Oke, kita lanjut. Sistem informasi pada level organisasi, kita bisa lihat ada beberapa level nih. Yang pertama adalah level operasional. Kita lihat bahwa di level operasional ada aktivitas dasar dan transaksi rutin, biasanya digunakan oleh operator ya. Aktivitas dasarnya dan transaksi rutin ini mencatat segala kegiatan yang terjadi pada setiap harinya. Kemudian akurasi dan keterkinian data, sebab apa, setiap saat itu akan diupdate ya. Kemudian yang kedua adalah level pengetahuan atau knowledge. Nah, ini biasanya mendukung pengetahuan dan data pekerjaan. Ini biasanya yang menggunakan adalah kayak supervisor gitu ya, yang bisa mengelola data yang sudah diinput dari level operasional ya. Kemudian mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis. Jadi setelah mendapatkan masukan dari level operasional, maka di level pengetahuan ini akan menggunakan pengetahuan yang baru untuk dalam bisnis. Biasanya sehingga bisnisnya akan semakin berkembang. Karena apa? Ada perubahan-perubahan baru biasanya yang diinput oleh level operasional. Kemudian digunakan otomatisasi perkantoran. Seperti kita ketahui bahwa sekarang kalau mamanya menggunakan peralatan-peralatan komputer, tidak lagi harus menginput semuanya, tapi hanya menginput salah satu bagian tertentu yang nanti hasil inputnya itu bisa otomatis bisa tersebar ke beberapa bagian yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah level manajemen. Nah, di level manajemen ini biasanya ada pengawasan secara periodik atau pengambilan keputusan dan administrasi. Nah, ini adalah di atas supervisor yang bisa mengetahui bahwa data-data akan bisa diawasi secara periodik. Sehingga apa? Kalau sudah betul-betul data itu diinput secara benar, maka data yang sudah diolah itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan administrasinya pasti benar kalau mamanya di level operasional ini memasukkan atau menginput datanya benar. Kemudian di level manajemen itu bisa mengetahui apakah kegiatan bisnisnya bekerja dengan baik. Sebab akan kelihatan kalau seandainya ada beberapa input yang dilakukan oleh level operasional itu inputnya sudah benar, tapi kok
kenapa bisnisnya menurun? Nah, pasti pihak manajemen ini akan menindaklanjuti kenapa kok bisa turun dan lain-lain, sehingga dia bisa mengontrol sampai sejauh mana, di bagian mana yang membuat bisnisnya tidak berjalan baik. Kemudian yang keempat, nah inilah puncak daripada pengguna sistem informasi dalam suatu organisasi, yaitu level strategis. Biasanya ini para pimpinan atau biasanya orang menyebutnya bos-bos ini ya. Dia akan merencanakan strategis jangka panjang, misalnya 5 tahun ke depan perusahaan ini mau dibawa kemana, ini akan dirancang oleh bagian level strategis ini. Kemudian dia juga akan menginformasikan perencanaan itu secara internal dan eksternal. Itulah mungkin ada 4 level organisasi yang menggunakan sistem informasi. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama tadi yang level operasional, biasanya contohnya ya pembuatan KTP online. Ini biasanya para operator akan menginputkan beberapa data dari masyarakat untuk membuat KTP. Itu berarti harus menginput apa saja. Kemudian pelaporan pajak berarti harus menginput apa saja yang dikenai pajak. Perizinan biasanya setiap kali akan mendirikan bangunan atau kegiatan apa saja yang berhubungan dengan izin, ini akan dilakukan pada level operasional ini. Absensi, ya ini dilakukan di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan yang pada saat pertama masuk biasanya harus ada absen. Dulu zamannya belum ada sistem informasi, masih menggunakan tanda tangan gitu ya. Sekarang sudah bisa menggunakan fingerprint ya, bisa lebih cepat, antriannya juga tidak banyak. Kemudian penggajian, ini sangat diperlukan. Jadi kalau umpamanya kita tahu kalau masuk setiap hari berarti dihitung 25 hari misalnya, satu harinya berapa rupiah, maka ketemu penggajian ini ya. Kemudian yang kedua adalah level pengetahuan, yang disebutkan di sana adalah sistem perkantoran, persiapan dan manajemen dokumen kerja. Ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan perkantoran atau pada kegiatan bisnisnya. Kemudian level manajemen di sana digunakan pengambilan keputusan yang tidak rutin terkait dengan pertanyaan bagaimana jika ya. Biasanya level manajemen akan menanyakan bagaimana jika, artinya ada alternatif lain ya kan. Berarti akan mengambil keputusan dengan beberapa alternatif sesuai dengan data yang sudah diinput oleh bagian level operasionalnya. Kemudian memperoleh data dari sumber internal dan eksternal, ini jelas ya. Kemudian yang keempat adalah level strategis, yang di sana pengembangan produk layanan untuk 5 tahun ke depan contohnya itu ya. Oh, dalam sebuah bisnis kita harus memikirkan 5 tahun ke depan itu akan ada produk-produk baru seperti apa. Lah ini di level strategis yang memikirkan hal itu. Kemudian kebutuhan karyawan di 5 tahun mendatang itu apa saja gitu kan. Ini harus bisa dirancang di level strategis. Kemudian komponen dalam sistem informasi. Wah, ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama bahwa sistem informasi terdiri dari komponen yang disebut dengan blok bangunan atau building block, yaitu yang pertama blok masukan atau input block adalah data-data yang masuk ke dalam sistem. Biasanya ini akan dimasukkan oleh operator. Kemudian blok model adalah kombinasi prosedur atau logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi begini, kalau mamanya data sudah diinput, maka akan diolah oleh blok model ini. Ada pengolahan macam-macam ya. Nah, misalnya dengan rumus atau dengan apapun, nanti akan keluarannya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah blok keluaran atau output block, adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
Artinya bahwa yang pertama itu tadi sudah ada input, ini diproses, maka keluar output. Saat output ini masih dianggap belum sempurna, berarti kita harus memperbaiki dari entah itu masukannya atau modelnya. Jadi ini adalah salah satu kontrol kalau kita menjalankan sebuah sistem informasi, ternyata keluarannya belum sesuai dengan manajemen, maka harus kita lihat yang blok modelnya dan blok masukannya. Kemudian yang keempat adalah blok teknologi. Nah, ini hubungannya dengan teknologinya, merupakan kotak alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, sehingga akan menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Artinya inilah alatnya. Blok teknologi adalah alatnya yang digunakan untuk menginput, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Ya, itu kalau menginput biasanya menggunakan, kalau di presensi atau absen adalah pakai fingerprint, kalau dari komputer biasa pakai keyboard, atau masih banyak lagi lah alat-alat input sehingga diproses. Nah, ini adalah perangkat-perangkatnya blok teknologi. Kemudian yang kelima adalah blok basis data. Nah, ini adalah kumpulan dari data-data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, biasanya di sini ya berhubungan dengan database. Ya, database itu bisa diolah. Nah, inilah tugasnya dari blok basis data. Kemudian yang terakhir adalah blok kendali atau kontrol blok, adalah pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. Nah, ini biasanya kalau blok kendali akan melindungi, biasanya melindungi beberapa gangguan yang memang saat ini rawan sekali karena sudah terhubung dengan beberapa komputer di manapun, maka ada orang-orang yang mempunyai niatan tidak baik. Nah, disinilah letak blok kendali ini untuk menanggulangi gangguan-gangguan dari sistem itu. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Nah, inilah. Jadi perlu diingat 6 blok inilah yang sebagai alat untuk supaya sistem tetap berjalan dengan baik. Nah, saya lanjutkan peran dasar dari sistem informasi dalam bisnis seperti apa toh? Ya, yang pertama digunakan untuk mendukung proses dan operasi bisnis. Wah, ini jelas ya. Untuk kegiatan transaksi harian itu memang perannya luar biasa dalam sistem informasi yang tadinya dikerjakan banyak orang, sekarang sudah digantikan dengan komputer. Jadi sangat efisien. Kemudian kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Nah, ini juga lumayan membantu sekali. Jadi artinya bahwa pihak manajemen juga akan melihat hasil dari olahan-olahan sistem informasi untuk digunakan sebagai apa? Membantu dalam pengambilan keputusan para manajer. Kemudian yang ketiga mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Biasanya kan kalau setiap usaha bisnis ada kompetitor biasanya ya. Nah, kompetitor itu biasanya akan juga mengetahui dari sistem informasi yang digunakan setiap industri. Nah, inilah yang mengakibatkan beberapa strategi yang digunakan untuk apa? Bisa menaklukkan daripada kompetitornya ya. Jadi lebih canggih sistem informasinya, maka akan membuat bisnisnya akan lebih canggih lagi ya, lebih maju lagi. Nah, berikutnya adalah mengolah informasi. Wah, manajer mengelola sumber daya fisik juga sumber daya konseptual. Hati-hati. Tugas dari manajer tidak hanya mengelola sumber daya fisik saja, tapi juga mengelola sumber daya konseptual. Di sana manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan sudah terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Manajer juga memastikan orang-orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, manajemen atau manajer akhirnya juga membuang informasi yang tidak berguna lagi
dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Nah, inilah inti daripada pengelolaan sistem informasi yang dilakukan oleh manajer. Oke, saya kira itu dulu materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Moga-moga kita diberi kesehatan dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, yang moga-moga masih atau bisa dilakukan secara offline. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.